warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Riyati dengan NIM 2519153 berasal dari kelas PTIK 6D. Kali ini saya akan menjelaskan arsitektur dari jaringan WLAN. Jaringan WLAN atau Wireless Local Area Network merupakan suatu jaringan komunikasi nirkabel yang menggunakan gelombang radio atau inframerah untuk menghubungkan suatu perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, atau tablet ke jaringan lokal tanpa menggunakan kabel fisik. Ada beberapa komponen dari arsitektur jaringan WLAN ini seperti access point. Access point ini merupakan suatu perangkat yang bertanggung jawab untuk menyediakan titik akses ke jaringan nirkabel yang berfungsi sebagai gerbang antara perangkat klien dan jaringan lokal. Kemudian perangkat klien. Perangkat klien merupakan suatu perangkat elektronik seperti komputer, laptop, smartphone, atau tablet yang terhubung ke jaringan WLAN melalui access point. Kemudian ada antena. Antena digunakan untuk mentransmisikan dan menerima sinyal nirkabel antara access point ke perangkat lain. Kemudian ada DHCP. DHCP ini digunakan untuk memberikan alamat IP secara dinamis kepada perangkat klien yang terhubung ke jaringan WLAN. Kemudian ada router. Router berfungsi sebagai penghubung antara jaringan nirkabel WLAN dan jaringan kabel seperti jaringan internet dan jaringan lokal. Tujuan dari jaringan WLAN ini merupakan seperti untuk menyediakan koneksi nirkabel yang andal dan mudah digunakan sebagai perangkat klien. Arsitektur dari jaringan ini memungkinkan perangkat klien untuk terhubung ke jaringan lokal atau internet tanpa kabel fisik sebagai penghubungnya, dan memberikan fleksibilitas dalam mobilitas dan akses data secara bebas. Kemudian ada beberapa jenis dari jaringan WLAN ini seperti peer-to-peer, yang dalam arsitektur ini perangkat ini terhubung langsung satu sama lain tanpa menggunakan access point. Guna dari peer-to-peer ini untuk membentukkan jaringan sederhana antara beberapa perangkat tanpa ketergantungan pada infrastruktur jaringan yang kompleks. Kemudian ada infrastruktur mode. Dalam access point ini digunakan sebagai pusat komunikasi dalam jaringan WLAN. Perangkat klien ini terhubung ke access point untuk mengakses jaringan lokal atau internet. Kemudian ada access point ini bertindak sebagai penghubung antara klien dan jaringan yang lebih luas. Kemudian ada mesh network. Dalam arsitektur jaringan mesh ini merupakan beberapa access point yang ditambahkan di lokasi yang strategis untuk membentuk jaringan yang luas. Access point ini saling terhubung secara nirkabel dan membentuk jaringan yang tangguh dan memberikan cakupan yang lebih luas. Kemudian ada roaming. Roaming ini merupakan suatu perangkat dari arsitektur jaringan WLAN yang memungkinkan perangkat untuk beralih secara otomatis antara access point saat mereka bergerak ke area cakupan yang lebih luas. Roaming ini memungkinkan suatu koneksi yang terus-menerus tanpa gangguan saat pengguna berpindah antara area jangkauan access point yang berbeda. Setiap jenis dari arsitektur WLAN ini memiliki kegunaan atau keuntungan yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan lingkungan dari jaringan. Pemilihan dari jenis arsitektur yang tepat sangat tergantung saya akan menjelaskan tentang access point. Access point sendiri yaitu merupakan suatu perangkat jaringan yang bertindak sebagai suatu titik akses atau gerbang untuk penghubung antara perangkat-perangkat nirkabel ke jaringan lokal atau internet. Access point ini mengirim dan menerima data melalui koneksi nirkabel untuk menggunakan protokol komunikasi seperti Wi-Fi.
Ada beberapa komponen dari access point ini, seperti yang pertama yaitu antena. Antena ini digunakan untuk mentransmisikan dan menerima sinyal nirkabel antara access point dan perangkat klien. Kemudian ada radio transceiver yang merupakan suatu komponen yang memungkinkan access point untuk mengirim dan menerima sinyal nirkabel dan spektrum antara frekuensi tertentu. Kemudian ada Ethernet port, merupakan suatu access point yang memiliki port Ethernet yang digunakan untuk menghubungkan ke jaringan kabel seperti jaringan lokal atau router. Kemudian selanjutnya ada prosesor dan memori yang merupakan suatu access point yang memiliki prosesor dan memori untuk mengelola lalu lintas data dan menjalankan fungsi-fungsi dari jaringan seperti pengalamatan IP, enkripsi, dan pengaturan keamanan. Dari access point ini memiliki beberapa tujuan utama seperti untuk menyediakan akses nirkabel ke jaringan lokal atau internet. Beberapa tujuan lainnya seperti membangun jaringan WLAN. Access point digunakan untuk membangun infrastruktur dari jaringan WLAN dan memungkinkan perangkat klien untuk terhubung ke jaringan secara nirkabel. Kemudian dapat memberikan konektivitas jaringan nirkabel. Access point yang menyediakan konektivitas nirkabel yang andal dan stabil bagi klien memungkinkan akses ke sumber daya jaringan seperti file sharing, printer atau server dan internet. Kemudian tujuan lainnya yaitu untuk meningkatkan cakupan dari jaringan dengan menggunakan beberapa access point yang terhubung, seperti cakupan dari jaringan WLAN yang dapat diperluas hingga cakupan area yang lebih luas dan mengatasi dari kendala-kendala yang jangkauan sinyal nirkabel. Kemudian ada beberapa jenis dari access point seperti adanya single band atau access point yang bekerja dalam suatu band frekuensi. Ya, mereka memiliki suatu keterbatasan pada kecepatan transfer data dan rentang dari jangkauan yang dapat yang kompatibel dengan perangkat yang mendukung hanya frekuensi yang sama. Kemudian ada dual band AP merupakan suatu access point yang mendukung dua band frekuensi yang memberikan suatu kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan jangkauan yang lebih luas. Kemudian mencocokkan untuk lingkungan dengan banyak perangkat dan penggunaannya aktif. Kemudian ada controller based AP merupakan suatu poin yang beroperasi untuk mengontrol dari jaringan terpusat dan mengatur dan mengelola beberapa access point. Kemudian ada standalone access point. Standalone access point ini merupakan atau terdiri dari yang berfungsi secara independen tanpa memerlukan suatu kontrol dari jaringan terpusat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang definisi konfigurasi dari jaringan WLAN. Konfigurasi dari jaringan WLAN ini menuju pada suatu pengaturan dan penyesuaian dari parameter jaringan nirkabel untuk memastikan jaringan yang koneksi yang optimal, keamanan yang tepat, dan kinerja yang lebih baik, yang melibatkan suatu pengaturan perangkat, pengaturan jaringan, dan pengaturan keamanan untuk memenuhi suatu kebutuhan dari lingkungan WLAN. Ada beberapa komponen dari konfigurasi jaringan WLAN ini seperti access point, yang merupakan suatu komponen utama dari konfigurasi ini, yang melibatkan pengaturan dari parameter SSID, mode operasi, dan pengaturan keamanan, serta pengaturan dari jaringan lainnya. Selanjutnya ada pengaturan jaringan. Pengaturan ini terhubung dengan jaringan seperti pengaturan IP, subnet mask, dan gateway. Kemudian ada pengaturan keamanan.
Pengaturan ini melibatkan pengaturan untuk melindungi dari jaringan WLAN dari akses yang tidak sah. Ada beberapa keamanan yang umum digunakan seperti adanya WP2, WP3 atau autentikasi seperti WPA atau WPSK atau WPA Enterprise dengan protokol EAP dan pengaturan firewall. Kemudian ada tujuan dari konfigurasi WLAN ini seperti untuk memastikan koneksi yang optimal. Konfigurasi WLAN ini bertujuan untuk memastikan koneksi yang stabil dan andal antara akses point dan perangkat klien, yang melibatkan pengaturan yang optimal untuk mengoptimalkan kualitas sinyal, cakupan jaringan, dan kecepatan dari transfer data. Kemudian tujuan lainnya seperti meningkatkan keamanan yang bertujuan untuk mengamankan dari jaringan nirkabel dari akses yang tidak sah. Tujuan ini mencakup pengaturan enkripsi yang kuat, autentikasi yang tepat, dan langkah-langkah dari keamanan lainnya yang dapat melindungi data dan menghindari dari serangan keamanan. Kemudian tujuannya seperti untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungan, seperti memiliki kebutuhan dan persyaratan yang berbeda-beda. Konfigurasi WLAN ini dapat bertujuan untuk menyesuaikan dan mengatur parameter jaringan sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan yang spesifik. Selanjutnya, jenis dari konfigurasi jaringan WLAN ini, seperti yang pertama yaitu konfigurasi infrastruktur, yang merupakan suatu konfigurasi yang umum digunakan di mana suatu akses pointnya digunakan sebagai titik akses sentral untuk menghubungkan antara perangkat satu ke perangkat lainnya. Kemudian ada konfigurasi ad hoc, yang mana perangkat klien terhubung langsung satu sama lain tanpa akses point. Kemudian perangkat ini memungkinkan pembentukan jaringan sederhana antara beberapa perangkat tanpa kebutuhan akan infrastruktur dari jaringan yang kompleks. Kemudian ada konfigurasi dari mesh. Konfigurasi dari mesh ini melibatkan pengguna beberapa akses point yang terhubung antara satu perangkat ke perangkat lainnya, yang membentuk suatu jaringan yang tangguh dan memperluas suatu cakupan dari jaringan WLAN. Definisi dari SSID. SSID sendiri yaitu Service Site Identifier, merupakan suatu jaringan WLAN yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan antara jaringan WLAN yang satu dengan jaringan WLAN yang lainnya. Ketika suatu perangkat klien yang mencari jaringan nirkabel yang tersedia, kemudian kita dapat melihat daftar atau alamat dari SSID yang tersedia dan memilih dari jaringan yang sesuai untuk terhubung. Komponen dari jaringan SSID ini memiliki komponen fisik atau khusus yang terdiri dari serangkaian karakter atau kata yang ditetapkan oleh administrasi dari jaringan. SSID ini umumnya terdiri dari kombinasi huruf, angka, atau karakter khusus. Tujuan dari SSID ini dapat untuk digunakan sebagai mengidentifikasi atau membedakan antara satu jaringan WLAN dari jaringan yang lainnya. Dengan menggunakan SSID yang unik, kita dapat dengan mudah mengenali dan memilih jaringan yang ingin kita akses. Kemudian ada hidden SSID. Yang hidden SSID ini merupakan suatu jenis SSID yang disembunyikan dari daftar jaringan yang tersedia. Untuk terhubung ke jaringan dengan hidden SSID, kita perlu secara manual memasukkan nama SSID yang tepat. Meskipun disebut dengan hidden, SSID ini masih dapat ditemukan dengan menggunakan teknik pemindaian yang tepat.
Ada beberapa cara mengatur dari SSID ini. Pertama, kita dapat masuk ke antarmuka administrasi dari Access Point dan menggunakan alamat IP dan informasi login yang sesuai. Kemudian kita bisa cari opsi dari wireless atau wireless setting pada pengaturan menu. Kemudian di dalam opsi tersebut kita dapat menemukan dari pengaturan SSID yang biasanya atau ada beberapa opsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan dari siaran SSID ini. Kemudian kita memasukkan nama SSID yang kita inginkan. Sebelum itu pastikan untuk menggunakan nama yang unik dan mudah dikenali. Kemudian simpan pengaturan atau kita tetapkan sebagai perubahan yang telah kita perbaharui. Setelah kita mengatur SSID ini pada access point, perangkat klien yang ingin terhubung ke jaringan WLAN yang akan dapat melihat SSID yang kita tentukan dan memilihnya untuk terhubung ke jaringan. Saya akan menjelaskan tentang keamanan dari jaringan WLAN dan cara settingnya. Kita akan jaringan WLAN sendiri merupakan menuju pada langkah-langkah atau protokol yang telah ditetapkan untuk melindungi suatu jaringan nirkabel atau jaringan yang telah diakses dari jaringan yang tidak sah dan dari serangan dan penyalahgunaan. Ada beberapa komponen dari jaringan WLAN ini, seperti adanya enkripsi. Enkripsi ini bisa digunakan untuk melindungi data yang dikirimkan melalui suatu jaringan WLAN. Protokol dari jaringan enkripsi ini umumnya digunakan yang umum digunakan seperti WPA atau Wi-Fi Protected Access dan WPA2 merupakan enkripsi ini memastikan bahwa data yang dikirimkan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian ada autentikasi pengguna. Autentikasi ini digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna atau perangkat yang mencoba mengakses jaringan WLAN, yang dapat melibatkan suatu penggunaan kata sandi seperti sertifikat digital atau metode autentikasi lainnya untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang diizinkan untuk terhubung. Kemudian keamanan dari akses jaringan. Pengaturan keamanan dari akses jaringan seperti MAC filtering yang mengizinkan hanya perangkat dengan alamat MAC yang terdaftar untuk terhubung dapat digunakan untuk membatasi akses ke jaringan WLAN hanya kepada perangkat yang diizinkan saja. Kemudian komponen firewall yang dapat diterapkan pada access point atau router untuk melindungi jaringan WLAN dari serangan luar dan mengatur lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Tujuan dari keamanan WLAN ini seperti dapat melindungi dari kerahasiaan data. Keamanan ini bertujuan untuk melindungi kerahasiaan data yang dikirimkan melalui jaringan nirkabel dari pihak yang tidak berwenang. Dengan menerapkan enkripsi yang kuat, data tidak akan dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci enkripsi yang benar. Kemudian tujuan lainnya yaitu untuk mencegah akses dari tindakan yang tidak sah. Keamanan dari WLAN ini bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah dengan menggunakan autentikasi pengguna yang kuat. Hanya pengguna yang memiliki kredensial yang valid yang dapat terhubung ke jaringan tersebut. Kemudian mencegah dari serangan yang bertujuan untuk melindungi dari jaringan berbagai serangan seperti serangan penggantian identitas, serangan yang dicoba-coba, dan serangan jaringan seperti serangan denial of service. Kemudian jenis keamanan WLAN ini seperti WFP atau Wide Equivalent Privacy yang merupakan suatu protokol keamanan yang lebih lama dan kurang aman. Meskipun masih didukung oleh beberapa perangkat web, tidak disarankan karena
jenis WLAN ini memiliki kerentanan yang terhadap jaringan serangan. Kemudian jenis lainnya seperti WPA yang merupakan suatu protokol keamanan yang lebih kuat daripada WEP. WPA ini menggunakan enkripsi dan menyediakan autentikasi pengguna yang lebih baik. Kemudian ada WPA2. WPA2 ini merupakan suatu keamanan standar yang umum digunakan saat ini. WPA2 ini menggunakan enkripsi AES dan menyediakan keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan WPA. Kemudian ada WPA3 yang merupakan suatu generasi terbaru pada protokol jaringan. Kemudian ada beberapa cara mengatur dari jaringan WLAN ini seperti yang pertama, kita bisa masuk ke antarmuka dari administrasi access point atau router menggunakan alamat IP dan informasi login yang sesuai. Kemudian kita bisa mencari opsi dari wireless security atau wireless setting pada menu pengaturan atau setting. Kemudian di dalam menu itu atau opsi tersebut kita dapat menemukan beberapa pilihan untuk mengatur dari jenis keamanan dari seperti jaringan WPA2 dan WPA3. Kemudian kita bisa pilih dari jenis keamanan yang kita inginkan dan tentukan pengaturan lainnya seperti kunci dari enkripsi. Kemudian setelah itu kita bisa mengatur pengaturan atau kita bisa terapkan perubahan yang telah kita buat. Setelah mengatur keamanan WLAN ini, perangkat klien yang ingin terhubung ke jaringan WLAN harus memasukkan sandi atau password yang sesuai atau menjalani proses autentikasi yang sesuai yang telah ditentukan untuk memperoleh akses ke jaringan. Kemudian saat mengatur jumlah user, kita dapat mengatur jumlah user yang bisa terkoneksi ke jaringan WLAN. Mengatur jumlah user yang bisa terkoneksi dengan jaringan WLAN ini melibatkan beberapa pembatasan dan pengaturan parameter yang pada jaringan nirkabel untuk mengontrol suatu jumlah perangkat klien yang tepat dan terhubung secara bersamaan, yang dapat dilakukan untuk menjaga kinerja jaringan. Kemudian dapat memastikan sumber daya yang cukup dan menghindari dari kelebihan beban yang dapat mempengaruhi kualitas dan kecepatan dari koneksi. Ada beberapa komponen saat mengatur jumlah user yang bisa terkoneksi ke jaringan WLAN seperti access point. Komponen utama ini dapat mengatur jumlah user yang dapat terkoneksi dengan melibatkan konfigurasi dan pengaturan pada access point untuk membatasi jumlah perangkat yang terdapat atau terhubung secara bersamaan. Kemudian pengaturan access point. Pengaturan access point ini melibatkan seperti maksimum jumlah perangkat yang diizinkan untuk terhubung kepada jaringan secara bersamaan, pengaturan kapasitas jaringan, pengaturan bandwidth, dan manajemen dari penggunaan sumber daya. Kemudian tujuan dari adanya mengatur jumlah user yang bisa terkoneksi kepada jaringan lain ini untuk kinerja yang optimal. Dengan membatasi jumlah perangkat yang terhubung, sumber daya jaringan seperti bandwidth dan kapasitas dapat dialokasikan secara efisien secara setiap perangkat klien. Kemudian menghindari kelebihan beban. Terlalu banyak beban atau perangkat yang terhubung dapat menyebabkan kelebihan pada jaringan dan menyebabkan jaringan menjadi lebih lambat. Kemudian keamanan. Mengatur jumlah user dapat terkoneksi juga dapat membantu dalam menjaga keamanan jaringan. Dengan membatasi jumlah perangkat yang terhubung, kita dapat memantau dan mengelola akses ke jaringan dengan lebih efektif, mengidentifikasi dan menangani perangkat yang tidak sah atau mencurigakan dengan lebih aman. Kemudian ada
Kita ada jenis-jenis saat mengatur jumlah user yang terkoneksi ke jaringan WLAN seperti pengaturan batasan koneksi pada access point. Uh, Dalam pengaturan ini, kita diberi instruksi untuk membatasi jumlah perangkat yang terhubung. Kemudian pengaturan kebijakan jaringan. Kita dapat menggunakan kebijakan jaringan yang lebih canggih untuk mengatur jumlah user yang dapat terkoneksi ke jaringan WLAN. Dan pengaturan ini melibatkan penggunaan perangkat tambahan seperti firewall yang dapat mengelola dan membatasi jumlah perangkat yang diizinkan atau perangkat terhubung. Pengaturan dari jumlah user yang dapat terkoneksi ke jaringan WLAN ini bergantung pada jenis access point yang digunakan dan perangkat pengaturan jaringan tersedia. Saat pengaturannya penting untuk kita memahami dari fitur dan kemampuan dari perangkat, serta mematuhi dari pedoman-pedoman dan rekomendasi produsen dan mengatur jumlah user yang optimal dalam jaringan WLAN. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa cara memblokir user dan website. Untuk memblokir user dan website dalam konteks dari jaringan WLAN ini, kita dapat mengikuti beberapa langkah seperti memblokir. Pertama yaitu memblokir user. Kita dapat mengidentifikasi dari alamat MAC perangkat dari alamat MAC yang ingin kita blokir. Alamat MAC ini merupakan suatu identifikasi yang terkait dengan setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Kemudian kita masuk ke antar muka dari administrasi access point atau router yang menggunakan alamat IP dan informasi login yang sesuai. Kemudian kita bisa mencari opsi dari MAC filtering atau device control di menu pengaturan. Kemudian kita bisa tambahkan dari alamat MAC perangkat yang ingin kita blokir ke daftar. Kemudian kita simpan pengaturan atau kita terapkan dari perubahan yang telah kita buat. Setelah itu, perangkat dengan alamat MAC yang akan kita blokir, kita dapat terhubung ke jaringan WLAN. Kemudian ada beberapa cara memblokir jaringan website. Pertama yaitu kita identifikasi dari situs web yang ingin kita blokir. Kita dapat menggunakan beberapa daftar situs web yang diketahui dan membuat daftar sendiri berdasarkan kriteria yang kita tentukan. Kemudian kita masuk ke antarmuka administrasi dari access point atau router menggunakan alamat IP dan informasi login sesuai. Kemudian kita cari opsi dari web filtering yang URL filtering pada menu pengaturan. Kemudian kita tambahkan dari situs web yang ingin kita blokir dan kepada daftar blokir atau deny list. Kemudian kita simpan pengaturan dan kita terapkan perubahan. Kemudian pengaturan yang kita terapkan setelah itu pengguna dapat terhubung ke jaringan WLAN yang tidak sah dan akan mengakses situs web yang kita blokir. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.